ada hal yang nggak gua ngerti sebenarnya nih. Apa sih masalah anak pang sama anak jalanan? Nah, itu yang sering dikatakan oleh teman-teman mungkin ya. Memang sebagian orang memandang sama lah bahwa anak pang dan anak jalanan itu adalah sama. Ya, sama-sama mereka temui di jalanan mungkin ya. Tapi apa sih yang membuat mereka berbeda pandangan? Kadang kita temui bahwa anak pang benci loh dengan mereka yang anak jalanan, yang berkostum pang ya. Dan anak jalanan bangga loh jika mereka berpakaian punk. Lalu, kalau hanya ditinjau dari segi kostum, apa yang membedakan itu semua? Jawabannya ya satu, yaitu pola pikir. Sejauh pengamatan gua nih ya, dan eksplorasi yang gua lakukan lah ya, anak punk di Indonesia itu mengeluhkan bahwa mereka ini merasa tidak dihargai oleh masyarakat dan dipandang sebelah mata oleh lingkungan eh, sekitarnya ya, biasanya seperti itu. Loh kenapa demikian? Nah, pertama nih ya, secara tidak langsung adalah bahwa mereka ini hidup di jalanan, mabuk di pinggir jalan, ngamen dan suka maksa tentunya ya dengan pakaian dinas mereka ya, atau ya seperti inilah ya. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat ini menaruh stigma yang tidak baik loh pada anak-anak pang, baik itu pang beneran ataupun tidak ya. Tetapi mayoritas yang gue temuin ya seperti itu. Pakaian lusuh dan kumuh yang mereka kenakan itu ya bau lah, kadang-kadang juga jarang mandi ya. Kenapa tidak seperti di Eropa loh dan Amerika? Pang di sana kan tidak lusuh, walau berdandan nyentrik, mereka juga mabuk tetapi tidak kok bikin onar di jalanan. Nah, pang di Indonesia ini terlalu mengedepankan komunitas loh dan hal liar dan juga berandalan ya. Nah, setiap bertemu mereka, mereka selalu berbicara tentang hal buruk loh, apa yang telah mereka lakukan. Padahal pang lahir untuk mengkritik sosial, bukan sekedar gaya pribadi. Bukan, malah jadi mengkritik apa yang diri sendiri lakukan. Pang di Indonesia masih tidak banyak yang tahu apa yang dimaksud pang itu loh. Bagi sebagian lain, jadi pang adalah anak broken home, pelarian dari rumah, korban tren teman-temannya, ingin terlihat sangar di masa ababil mungkin ya, ingin terlihat cool, tetapi tidak pernah memakai apa, tidak pernah memaknai loh apa itu hakikat punk itu sendiri ya. Punk di Indonesia selalu berteriak anti pemerintah loh yang bullshit. Tetapi tidak ada loh wujud dan gerakan nyata untuk itu, untuk melawan itu. Hanya propaganda lewat lagu lah ya biasanya. Tetapi tidak ada gerakan yang pasti dan pada akhirnya menjadi bagian yang kalah dalam pemerintahan. Jadi sungguh ironi loh jika mereka bilang mereka ini benci penindasan dan kekerasan, tetapi saat mengamen mereka masih memaksa ya. Ironi kan? Nah, sungguh ironi juga jika mereka bilang benci pemerintahan yang korup, tetapi mereka menyibukkan diri untuk minum-minum dan membuat mereka ini menjadi lebih mudah dibodohi lah. Sungguh ironi juga loh jika mereka bilang sangat solidaritas. Jika kesolidaritasan mereka ini hanya untuk berbagi uang minum-minum saja ya, solidaritas untuk sesama pang aja, bukan lagi sesama mereka yang tertindas lah ya. Jadi sungguh ironi juga loh jika penampilan mereka ini yang nyentrik karena mereka muak pada gaya fashion yang serempak. Hanya mereka gunakan untuk menakut-nakuti pengguna jalan yang ada. Aduh, ironi banget. Punk lahir atas ketidaksewenang-wenangan kerajaan Inggris atas rakyatnya dulu. Bentuk pakaian aneh dan berbeda melambangkan bahwa mereka ini menolak semua wujud borjuisme yang ada di Inggris. Mereka menolak tren fashion yang sama dan seragam tentunya ya. Sepatu boot adalah lambang bahwa mereka ini tidak mau diinjak ya. Mereka juga mampu melawan kesewenang-wenangan aparat dengan bootnya. Rambut mohawk adalah rasa solidaritas atas suku Indian yang dijajah oleh bangsa Barat. Jadi tidak ada alasan bahwa punk adalah dijadikan sebagai wujud tren yang ada ya sekarang. Jadi menjadi punk adalah berani berontak pada kebodohan yang ada loh, bukan sekedar berpassion saja, tetapi mengerti apa yang diimani di dalam passion tersebut. Punk adalah simbol perlawanan, ketidakpercayaan atas pemerintah, ya,
ketidakpuasan dan rasa muak yang menjadi pada apa yang terjadi pada bangsa ini. Gue ngerasa seorang punk loh, walau gue tidak punya kawan-kawan punk mungkinnya yang suka nongkrong di jalan. Gue juga ngerasa seorang punk, walau gue tidak suka minum-minum. Gue ngerasa seorang punk loh, walau gue tidak banyak tahu tentang band dari lagu punk Indonesia. Gue juga merasa seorang punk, walau gue sendirian dan tidak menghadiri gigs-gigs yang ada. Ya, gue anak punk, karena gue benci dengan sistem yang ada dalam pemerintahan Indonesia. Gue anak punk loh, karena gue muak dengan sikap bangsa ini yang hanya sibuk berpikir tentang materi dan karir. Mereka mirip robot lah, mirip robot saja lah. Bekerja terus sampai mampus tanpa pernah mikir akan hakikat menjadi manusia. Gue anak punk karena gue tidak suka ketidakadilan hukum di Indonesia. Gue anak punk karena gue tidak mau menjadi beragama, tapi tidak tahu apa yang gue imani. Gue anak punk karena gue bosan pada mereka yang mengaku kritis pada pemerintahan tapi hanya diam dan asik mabuk-mabukan saja, padahal mereka mengaku punk. Gue anak punk karena gue benci pembodohan. Gue anak punk karena gue ingin perubahan. Gue anak punk karena gue percaya pada diri gue sendiri.